Assalamualaikum. Baiklah, Nanda semuanya. Kelihatannya duduknya sudah rapi ya, sesuai dengan perjanjian kita minggu lalu. Berarti sudah dikelompokkan. Nah, sekarang kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik ya? Baik, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Oke, semuanya sudah bersemangat, berarti nanti siap untuk pembelajaran kita selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin lihat dulu. Coba diperhatikan di lingkungan kamu, di sekitarnya udah bersih atau belum? Sudah, alhamdulillah. Selanjutnya coba dirapikan pakaiannya. Apakah masih ada yang belum rapi? Sudah rapi? Sudah. Peralatan belajarnya sudah ada? Sudah, berarti sudah siap untuk belajar. Kalau sudah siap untuk belajar, berarti ketua kelas silakan disiapkan teman-temannya untuk membaca doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, kita absen dulu ya. Aura Prakison, Adelia Rahmadani, Zahria. Oke. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir. Beritahukan teman-temannya untuk datang lagi sekolah besok. Sebelum kita belajar, kita nyanyikan dulu satu lagu wajib sebagai menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa kita. Nah, agar tumbuh jiwa nasionalismenya. Coba siapa yang memimpin lagu? Yang bisa? Oke, silakan ke depan. Satu, dua, tiga. Ganda Pancasila, ayo maju, maju. Ya, terima kasih ya. Silakan kembali ke tempat. Nah, baiklah. Pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Materinya tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Jadi tujuan pembelajaran kita apa? Tujuan pembelajarannya adalah agar Ananda semua dapat mengerti pengertian Al-Quran dan hadis. Selanjutnya juga agar Ananda dapat membaca tentang Quran surat An-Nisa ayat berapa? 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Jadi ada di bukunya kan? Nah, selanjutnya setelah membaca diharapkan di sini Ananda nanti mampu menerjemahkannya. Terakhir nanti Ananda juga dapat menghafalnya. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, maka nanti Ananda akan diajarkan apa itu pengertian sunnah, apa itu pengertian Al-Quran. Sekarang coba siapa yang tahu apa artinya Al-Quran? Ya, apa Azrael? Kitab Allah. Pintar sekali. Ada yang ingin menambahkan? Ya? Kumpulan wahyu Allah, hebat. Nah, jadi yang disebut teman kamu itu tadi, kedua-duanya betul. Nah, nanti kita akan lebih telaah lagi pada materi pelajaran kita, lebih kita kembangkan lagi nanti. Nah, sekarang ada lagi tadi hadis. Siapa yang masih pernah mendengar itu hadis apa artinya? Ya? Nah, yang berdasarkan dari Rasul katanya. Ya, betul juga. Nah, tapi secara lebih jelasnya nanti akan kita pelajari. Oke? Nah, untuk yang sekarang, Ibu akan memberikan pretest dulu sebelum kita belajar. Silakan dijawab soalnya semampu Ananda. Silakan dijawab pretestnya mulai dari sekarang.
Bagaimana? Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Sekarang kita lanjutkan belajarnya. Ibu ada sebuah gambar, coba nanti diamati gambarnya. Oke, coba diperhatikan. Gambar apakah ini? Gambar kompas, benar. Penunjuk jalan. Coba lihat lagi di sini. Ada lagi gambarnya. Ini gambar apa? Ada rambu-rambu lalu lintas. Kalau ini? Google, ya. Google Map ya. Sebagai apa ini di sini? Penunjuk jalan. Jadi keempat-empatnya, coba perhatikan lagi yang di atas tadi, tuh ada penunjuk arah, ada kompas, ada rambu-rambu lalu lintas, sama Google Map untuk mencari jalan. Kalau kamu jalan-jalan, biasanya kalau yang pakai HP kan begitu kan? Jadi itu fungsinya. Nah di sini, bagaimana kalau kita tidak ada rambu-rambu ini? Bisa tersasar, bisa kita tersesat, bisa salah jalan. Jadi kompas itu untuk menunjukkan arah kepada kita. Ya. Jadi kalau tidak ada rambu-rambu bagaimana? Ada kecelakaan. Hebat sekali. Berarti kalau ada rambu-rambu kita terhindar dari kecelakaan. Makanya dalam hidup itu ikutilah rambu-rambu. Apa rambu-rambunya umat Islam? Al-Quran, pintar. Ya, rambu-rambu orang Islam itu adalah Al-Quran dan ada hadis. Jadi dalam pedoman hidup kita menggunakan Al-Quran dan hadis. Makanya kita penting belajar Al-Quran dan hadis agar kita tidak tersesat dalam menjalankan hidup. Nah, karena itu penting, maka kita akan terus belajar Al-Quran hadis. Kita buktikan tadi jawaban temanmu tentang Al-Quran dan hadis itu benar atau tidak. Nah ini dia Al-Quran. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa arti Husni? Al-Quran itulah Allah SWT yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis di dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan pembahasannya bernilai ibadah secara Arab, mulai surat Al-Fatihah sampai Anas. Mulai surah Al-Fatihah sampai Anas. Di sini terlihat tentang ciri-ciri dari Al-Quran. Coba lihat ciri-cirinya. Siapa yang bisa melihat ciri-ciri Al-Quran di sini? Apa ciri-cirinya? Pertama, wahyu Allah, pintar sekali. Selanjutnya, mukjizat. Apalagi ciri-ciri Al-Quran? Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau kepada Nabi Isa apa namanya? Injil. Selanjutnya, dan berbahasa Arab. Jadi dari pengertiannya kita bisa mengetahui tentang ciri-ciri dari Al-Quran. Sampai di sini ada pertanyaan? Berarti alhamdulillah ya, sudah paham semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi temannya mengatakan hadis itu yang dari Rasul. Coba dilihat. Siapa yang bisa membacakan apa pengertian dari hadis? Boleh. Ayo. Apa artinya hadis? Hadis secara bahasa jadi itu yang hadis benar kata temannya tadi ya. Tadi temannya mengatakan bahwasanya hadis itu berdasarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiklah Anda semua, sekarang kita lanjutkan dalil tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Sekarang coba siapa yang bisa membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59? Oke, Hafiza, silakan dibaca Hafiza.
Sadaqallahul azim. Terima kasih Hafizah. Baiklah, sekarang coba dibaca bersama-sama. Mulai dari bismillahnya. Baiklah, alhamdulillah semuanya sudah mulai lancar membaca, cuman tajwidnya diperbaiki lagi nanti kalau ada yang kurang. Sekarang dari ayat ini siapa yang bisa membacakan artinya? Nah, coba. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, baik Nah, terima kasih. Sekarang coba kita lihat di sini artinya ya ayyuhalladzina amanu. Artinya sampai di mana itu? Orang-orang yang beriman. Atiullah. Taatilah Allah. Wa atiur rasul. Wa ulil amri minkum. Nah, siapa ulil amri itu? Oh, para pemimpin. Hebat sekali Andika. Jadi ulil amri itu pemimpin. Ingat ya yang lain ya. Nah, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke, nanti di rumah silakan diamati lagi ayatnya dan penggalan artinya. Sekarang kita lanjutkan surat An-Nahl ayat 64. Siapa yang bisa membaca? Nah, coba Andika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'minun. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang coba diulangi bersama-sama. Sadaqallahul azim. Coba yang bisa membaca artinya siapa? Oke, coba. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, sekarang Ibu ada tugas karena sudah ada kelompoknya masing-masing. Sebelum itu masih semangat? Kalau itu coba kita uji dulu, kita lakukan. Nanti ikut Ibu ya. Kalau kau senang hati ucap subhanallah. Kalau kau senang hati ucap subhanallah. Kalau kau senang hati dan sungguh dapat itu. Kalau kau senang hati ucap subhanallah. Kalau kau senang hati ucap Allahu Akbar. Kalau kau senang hati ucap Allahu Akbar. Kalau kau senang hati dan sungguh dapat itu. Kalau kau senang hati ucap Allahu Akbar. Kalau kau senang hati semuanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau sudah semangat, sekarang kita kerjakan tugasnya. Tugasnya dikerjakan berkelompok. Nanti Ananda, tugasnya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 dan kelompok 2 nanti mencari kandungan dari Quran surat An-Nisanya. Dan kelompok 3 dan 4 mencari kandungan dari Quran surat An-Nahl ayat 64. Silakan dikerjakan bersama-sama. Nanti kamu sampaikan hasilnya. Ibu kasih waktunya 5 menit.
Sudah selesai? Sudah? Oke. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, kelompok 1 coba dibacakan hasil diskusinya. Coba. Kandungan surat An-Nisa menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah, Rasulullah, dan pemimpinnya. Kepada pemimpinnya. Kelompok 2 bagaimana? Bisa melengkapi atau menambahkan? Serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Berarti tadi ada 2 ya. Ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan menjadikan sebagai sumber hukum. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 mereka sudah paham. Kelompok 3 dan 4 bagaimana? Apakah sesuai dengan yang dikatakan temannya? Sesuai. Baiklah, sekarang kelompok 4. Kandungan surat An-Nahlnya coba. Apa isinya? Menjelaskan kepada seluruh manusia apabila ada perdebatan dalam masalah agama seperti tauhid, takdir, dan hukum agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dijadikan petunjuk dan rahmat bagi umat Islam. Nah, petunjuk dan rahmat bagaimana? Kelompok 3 sama. Nah, berarti satu pendapat. Kelompok 1 dan kelompok 2 apakah betul menurutnya? Betul, alhamdulillah, berarti semuanya sudah memahami kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Baiklah Anda semuanya, sebelum kita mengakhiri dari pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa saja pelajaran kita hari ini? Tentang apa? Oke, pintar, tentang Al-Quran dan hadis. Siapa lagi yang tahu tentang apa lagi? Tentang surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Tepatnya surat apa? Ayat berapa? An-Nisa ayat 59, An-Nahl ayat 64. Jadi tentang apa lagi tadi? Hebat, ada tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Jadi sudah mengetahui, tadi sudah juga membacanya. Baiklah, karena Ananda sudah memahaminya, sekarang kita lakukan tes akhir materi pelajaran. Bukunya semua ditutup. Tutup ya. Nah, dikerjakan mulai dari sekarang. Jangan lupa namanya. Bagaimana Ananda? Sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Coba dikumpulkan. Iya, sama-sama. Baiklah Ananda, tadi kita di akhir modul kita sudah melakukan tes. Namun yang perlu kamu ingat bahwasanya nanti ada tugas di rumah, Ibu kirimkan lewat WA soal lembar kerja tugasnya. Silakan nanti dikerjakan. Untuk minggu depan kita lanjut dengan materi berikutnya, yaitunya tentang tajwid, alif lam Qamariyah dan alif lam Syamsiyah. Nah, berarti ingat ya, nanti mulai dibuka-buka bukunya di rumah. Bisa? Ya. Bisa. Oke, kita tutup dulu sampai di sini dengan alhamdulillahirabbil-alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu.